Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Prayoga dari program jurusan Bisnis Manajemen BINUS University Online dengan NIM 2802540313. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ancaman vape di dunia kerja, risiko ketiga, dan produktivitas Gen Z. Materi ini dibuat sebagai digital content video dalam kegiatan community service BINUS online. Melalui materi ini, saya berharap para pekerja, khususnya pekerja Gen Z, mengetahui dampak dari penggunaan vape, khususnya juga di dunia kerja. Selamat menyaksikan. Pernahkah Anda berpikir apa aja dampak bahaya dari penggunaan vape, terutama di dalam dunia kerja? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dan akan menghasilkan yang pertama adalah analisa kritis. Analisa kritis ini yaitu mampu mendeteksi miskonsepsi atau mitos keamanan vape dan membandingkannya dengan fakta klinis aerosol secara mandiri. Yang kedua adalah patologi respirasi, memahami rantai kerusakan biologis baru, mulai dari iritasi silia hingga ancaman mematikan penyakit EVALI dan popcorn lung. Yang ketiga adalah tindakan nyata kita mampu merumuskan program mandiri pencegahan asupan zat adiktif nikotin cair di lingkungan pertemanan sebaya. Ini kita bisa dapat melihat data penggunaan vape meningkat sampai 10 kali di Indonesia. Data global dari GATS tahun 2021 yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kenaikan penggunaan vape hingga 10 kali lipat, dari 0,3% sampai 3%. Faktor utamanya didorong oleh pemasaran digital masif yang menyasar gaya hidup, kepraktisan ukuran, perangkat pon, dan variasi liquid rasa manis atraktif. Dari mitos keamanan dan realitanya, ternyata mitos vape hanyalah menghasilkan uap air yang aman. Itu hanyalah mitos. Sedangkan realitanya, vape melepas aerosol beracun berisi nikotin pekat, formaldehida karsinogenik, dan korosi logam berat sehingga membahayakan perokok pasif di kantor. Lalu kita lanjut ke komponen toksik di dalam aerosol. Yang pertama ada nikotin cair pekat. Nikotin ini adalah zat adiktif kuat, perusak pembuluh darah paru, pemicu hipertensi pulmonal, serta mengganggu jalur saraf kognitif remaja. Hal ini bisa mengganggu fokus kerja karyawan. Yang kedua ada zat diasetil. Zat diasetil adalah penguat rasa permanen yang merusak bronkiolus secara permanen. Dan yang ketiga, partikel logam berat. Pelepasan zat mikronikel, kadmium, dan timbal hasil korosil koil, kawat panas, bisa berisiko mengendap di kantong udara para pekerja. Dari patologi kerusakan alveolus paru, seperti di foto ini, paparan uap kimia vape menyebabkan cedera pernapasan akut hingga luka parut jaringan yang parah. Yang pertama adalah EVALI, ditandai dengan penumpukan lemak steril pada alveolus yang menghentikan absorpsi oksigen secara fatal. Lalu ke bronkiolitis obliterans. Ini adalah penyempitan permanen pipa bronkiolus akibat jaringan parut dan memicu sesak kronis menetap. Dan yang ketiga ada destruksi silia paru. Ini melumpuhkan filter alami paru dalam menyaring bakteri, debu, dan partikel polusi udara luar. Dari data yang saya dapatkan di Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, kelompok usia pertumbuhan masa remaja merupakan populasi paling rentan adiksi vape. Di sini data yang saya dapatkan di usia 10-14 tahun atau SD itu sekitar 10,6% pengguna aktif. Di usia 15-19 tahun atau pendidikan menengah ada sekitar 10,5%. Dan di usia 20-24 tahun di usia mahasiswa dan pekerja sekitar 7% pengguna aktif vape ini.
Dari sini bisa dapat kita simpulkan bahwa terlalu banyak pengguna aktif bagi kalangan Gen Z sekarang. Berikut adalah fase kronis kerusakan paru-paru penggunaan vape di kalangan remaja maupun dewasa. Pada 1 bulan pertama, iritasi konstan pipa mukosa, tenggorokan, batuk, kering berulang, dan sesak ringan itu bakal terjadi. Di 6 bulan selanjutnya, silia penyaringan paru rusak secara permanen, sehingga dahak menyumbat bronkiolus secara kronis. Dan di 1 tahun, kantung udara kehilangan daya lentur elastisitas, memangkas kapasitas paru secara maksimal. Lalu kerusakan paru selanjutnya 5 tahun kemudian dan seterusnya. Peningkatan drastis risiko mengidap kanker paru-paru dan PPOK irreversible. Mungkin sebagian besar bertanya-tanya, apakah penggunaan vape bisa berdampak bagi perusahaan dan orang sekitar? Dan dari hasil uji yang sudah saya dapatkan, terdapat beberapa kerugian bagi perusahaan. Yang pertama adalah kerugian absen. Di sini karyawan bisa saja mangkir kerja karena mengalami sakit pernapasan atau asma dalam penggunaan vape, sehingga proyek kerja yang sedang dijalankan akan tertunda dan perusahaan mengalami pembengkakan klaim asuransi kesehatan. Lalu yang kedua ada kerugian presentisme. Di sini karyawan mungkin saja hadir di kantor, tetapi tidak produktif karena lemas, tidak fokus, dan mengalami kecemasan akibat adiksi nikotin yang sudah masuk ke tubuhnya. Dari hasil studi kasus yang sudah saya dapatkan, ada beberapa studi kasus yang terjadi di lingkungan pekerjaan. Studi kasus yang pertama itu terjadi di sebuah pabrik tekstil yang ada di Jawa Barat. Di sini ditemukan pelanggaran masif di mana 45% pekerja Gen Z nekat melakukan vape di gudang, sehingga muncul risiko kebakaran akibat baterai lithium pot dan penurunan stamina pekerja lapangan yang memicu human error sebesar 15%. Lalu studi kasus yang kedua yang saya dapatkan, sebuah startup di Jakarta mengalami kenaikan klaim asuransi sebesar 32% akibat penyakit ispa karyawannya. Ternyata uap vape tersebut bisa merusak filter AC sentral kantor dan menurunkan fokus tim engineer saat kerja tenggat waktu. Apakah ada solusi dari semua kejadian tersebut? Berikut saya berikan solusi dan kebijakan ketiga. Yang pertama itu adalah KTR, yaitu kawasan tanpa rokok. Kita bisa membuat larangan tegas vaping di area kerja sesuai aturan hukum PP nomor 28 tahun 2024. Yang kedua, kita bisa membuat MCU berkala. Ini kita masukkan tes fungsi paru-paru dalam program pemeriksaan medis tahunan karyawan. Yang ketiga, kita bisa membuat support rehab. Kita bisa menyediakan fasilitas konseling bagi karyawan untuk berhenti dari ketergantungan nikotin. Kesimpulan dari analisis kesehatan ini, saya berikan moto karyawan sehat, kerja hebat, bisnis melesat. Yang pertama, vape itu musuh produktivitas. Kebiasaan vaping di kalangan pekerja muda bukan cuma urusan gaya hidup, tapi bisa bikin operasional perusahaan terganggu karena fisik pekerjanya yang cepat lelah dan rusak. Dan yang kedua, bisa membuat perusahaan rugi. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena karyawan sakit-sakitan karena penggunaan vape, sehingga perusahaan harus rugi 2 kali. Pertama, proyek yang sedang dilakukan jadi telat karena karyawan sering izin sakit. Dan yang kedua, biaya asuransi kesehatan kantor bisa membengkak.
Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir, butuh aturan tegas kantor atau ketiga. Bos atau manajemen kantor tidak boleh tinggal diam di situasi seperti ini. Perusahaan wajib bikin aturan tegas melarang vape di lingkungan kerja sesuai aturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Dan juga harus sering cek kesehatan paru karyawan dan bantu mereka untuk lepas dari kecanduan nikotin. Dari hasil pemaparan yang sudah saya berikan, ada beberapa referensi dan kajian ilmiah resmi yang saya ambil. Dari Lembaga Kementerian Kesehatan RI tahun 2023 dan lalu WHO, PDPI atau Persatuan Dokter Paru RI, dan yang terakhir JAMA Never Open tahun 2020. Paru-paru manusia murni dirancang hanya untuk menghirup udara bersih. Setiap kepulan uap kimia asing dari vape adalah cicilan kerusakan masa depan pernapasan Anda. Kutipan dari Dr. Hasan Nyambi, spesialis paru. Napas segar adalah modal utama masa depan. Sayangi parumu sebelum terlambat. Say no to vaping. Berikut adalah image source yang saya dapatkan. Demikianlah pemaparan materi saya dengan judul Ancaman Vape di Dunia Kerja, Risiko Ketika dan Produktivitas Gen Z. Terima kasih kepada BINUS University Online dan Teach for Indonesia sudah meluangkan waktu dan memberikan community service sehingga saya bisa memaparkan materi yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dava Prayoga dari jurusan Bisnis Manajemen BINUS Online University. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.